Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu kesunahan orang yang berpuasa adalah makan sahur. Kata-kata sahur kalau kita lihat dari segi bahasa, ini berasal dari kata sahar, yakni yang berarti penghabisan malam, waktu yang mendekati subuh. Kalau dilihat dari segi istilah, sahur itu adalah sesuatu yang dimakan atau dikonsumsi pada waktu sahur. Dari kesunahan makan sahur ini sendiri, ternyata memang kita dianjurkan untuk tidak meninggalkan makan sahur. Di sini disebutkan dalam sebuah hadis, diriwayatkan oleh Abi Syaibah dan Al-Bazzar, Rasulullah SAW bersabda, "Man arada ayyasuma falyatasahhar bi syai'in." Jadi barang siapa yang berpuasa, maka sahurlah dengan sesuatu apapun. Dan juga dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kamu, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada banyak keberkahan. Jadi kalau kita melihat fadilah, keutamaan daripada makan sahur itu sendiri, ternyata memiliki beberapa hikmah. Hikmah yang pertama disebutkan di sini bahwasanya sahur itu mengandung banyak keberkahan. Hadis riwayat Imam Ahmad menyebutkan, as-sahuru aklatu barakah. Jadi sahur itu adalah makanan yang mengandung banyak keberkahan. Jadi ketika kita makan sahur, ternyata banyak keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Selain bahwasanya makan sahur itu akan memperkuat puasa kita, ternyata keberkahan, kebaikan yang luar biasa banyaknya bisa kita dapatkan dari makan sahur. Lalu yang kedua, hikmah daripada makan sahur, bahwasanya ketika kita makan sahur, ternyata Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada kita. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Fala tada'uhu walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma'in. Fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Jadi Rasulullah bersabda, maka janganlah engkau meninggalkan makan sahur, walaupun hanya dengan seteguk air saja. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna 'alal mutasahhirin, senantiasa bersolawat kepada orang-orang yang senantiasa makan sahur. Lalu yang ketiga, hikmah daripada sahur itu sendiri adalah membedakan antara puasa kita dan puasanya para ahli kitab. Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar." Bahwasanya perbedaan antara puasa kita dengan puasanya ahli-ahli kitab adalah yakni makan sahur. Sehingga sahur itulah yang membedakan puasa kita dengan puasanya para ahli kitab. Kita tahu puasa itu adalah
bukan hanya orang-orang umatnya Nabi Muhammad saja, bahkan umat-umat terdahulu juga ada perintah untuk berpuasa. Akan tetapi puasa kita dibedakan dengan makan sahur. Inilah hikmah daripada makan sahur yang Rasulullah SAW ingatkan kepada kita di beberapa haditsnya. Dan juga tidak lupa bahwasanya makan sahur itu lebih utama, disunahkan untuk ditakhirkan. Ya, Rasulullah menyebutkan bahwasanya ketika makan sahur, sekira-kira waktu makan sahur itu sampai kepada waktu fajar atau subuh, kira-kira binahwi khamsina ayatan, kira-kira 50 ayat Al-Quran yang kita baca. Itulah waktu antara kita makan sahur dengan waktu subuh, atau di sini disebutkan rub'i sa'atin, sekitar 1/4 jam lah. Bahwasanya kita makan sahur itu lebih utama. Adapun ketika kita makan sahur, kapan masuk waktunya? Min muntasafil lail, ya lewat daripada tengah malam kita udah boleh makan sahur. Akan tapi kita cari waktu yang paling utama untuk makan sahur. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan iman dan Islam, senantiasa mengikuti daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW, utamanya sunnah di dalam berpuasa, yakni makan sahur. Mudah-mudahan dengan makan sahur ini kita mendapatkan banyak fadilah, mendapatkan banyak hikmah daripada makan sahur itu sendiri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.